Di negara-negara lain ganti kurikulum itu butuh dialog nasional, Bang. Itu 15-20 tahun sekali. Di kita enggak, ganti menteri ganti kurikulum, ganti menteri ganti kurikulum. Artinya ini menunjukkan bagaimana sektor sepenting pendidikan itu politicized, dipolitisasi. Tetapi sudah hampir pasti, Bang, kalau ini tidak kita lakukan, Indonesia maju yang kita mau itu, jadi negara maju itu tidak tercapai bukan karena kinerja ekonomi, tetapi karena kinerja pemerintahan sendiri. Menjadi PNS itu tidak pernah ada atau minim banget di benak mereka lulusan-lulusan terbaik. Kita mesti berani bilang ke KL dan khususnya ke Pemda, sahabat-sahabatnya Bang Akbar di Pemda, untuk bilang tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Karena itu akan merusak postur dan akan merusak profil ASN. Saya terhenyak membaca berita ini. Sahabat saya, Prof. Sudan Arif Fahrullah, seorang pemikir, seorang birokrat, banyak sekali jabatannya, itu atas nama Korpri itu usulkan usia pensiun ASN jadi 70 tahun. Sampai di situ dulu. Maka kemudian saya hubungkan dengan apakah usulan ini itu ada hubungannya dengan beberapa lembaga negara yang juga meminta masa pensiun yang bertambah. TNI sudah. Saya dengar-dengar juga Polri juga akan. Sekarang ASN. Ada banyak pendaran kemungkinan apa sih sebenarnya di balik ini. Ya sudah, maka kemudian saya mengundang sahabat saya. Ini yang kedua kalinya, Mas Yanur Nugroho. Mas, makasih ya. Terima kasih Bang Akbar. Mudah-mudahan nggak bosan ini. Ini adalah episode kedua Mas Yanur di sini, dan Anda tahu bahwa pada episode pertama itu mendapatkan perhatian dari publik karena kami membicarakan sesuatu yang memang harus kita bicarakan. Mas Yanur menghabiskan usia profesionalnya di Indonesia sejak pulang dari Manchester itu mengurusin apa yang akan kami bicarakan. Dan kami agak serius menyiapkan ini, tayangan ini. Dan Mas Yanur akhirnya menyiapkan beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Mas, itu pembukaannya. Tetapi intinya sebenarnya begini. Selain soal apakah itu related dengan permintaan dari lembaga-lembaga negara yang lain, pada bagian ini saya lebih tertarik mengajukan pikiran seperti ini atau pertanyaan seperti ini. Apakah usulan seperti ini terutama dari ASN itu layak kita dengarkan dan pertimbangkan, dan kemudian sebenarnya apakah cukup memberikan sesuatu impact yang kita butuhkan di masa depan? Saya buat seperti itu dulu pertanyaannya. Oke. Terima kasih Bang Akbar. Kalau saya sendiri mau mencoba lebih kritis membaca berita tadi. Karena kan waktu itu yang muncul adalah petikan surat dari Korpri. Ya. Mengatasnamakan ASN. Apakah betul? Kemudian saya nge-tweet, Bang. Memang saya nge-tweet soal itu. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa enggak, saya enggak merasa diatasnamakan, teman-teman muda terutama. Tapi lepas dari soal itu, Bang. Kalau kita melihat perkembangan zaman sebenarnya, itu yang dibutuhkan ke depan itu justru postur civil service itu Bang ya, istilahnya ya, ASN begitu, yang lebih muda, lebih cekatan. Maka dulu bahkan di Pak Jokowi pada periode kedua, kalau Bang Akbar ingat, waktu beliau menyampaikan di Sentul adalah peremajaan birokrasi. Masih ingat? Peremajaan birokrasi. Iya, masih ingat kan Bang Akbar waktu itu kan? Nah, jadi agar pemerintah itu luwes, cakap, sigap. Satu, tantangan zamannya makin kompleks. Dua, tuntutan masyarakatnya makin tinggi juga. Pemerintah mesti cepat bereaksi. Dan wajah konkret pemerintah adalah aparatur sipil negara. Itu mengapa di banyak tempat di dunia ini yang terjadi adalah proses memastikan ASN-nya, civil service-nya itu sigap. Memastikan mereka itu responsif.
Dan satu cara adalah meremajakan, membuatnya lebih muda, lebih mampu bekerja dengan cepat. Maka bagi saya memang saya terkejut ya membaca, loh kok malah minta dituakan usia pensiunnya. Bang Akbar tahu kebetulan saya juga bekerja di Singapura. Di sana jenderal-jenderal itu retired pada umur 45 tahun untuk kemudian mengambil jabatan sipil. 45 tahun Bang. Sudah bintang 3, sudah bintang 2, ada yang bintang 4. Kemudian mereka retired, mereka pensiun, mereka masuk ke sipil menjadi permsek. Permsek itu kalau kita itu permanent secretary itu selevel dirjen atau deputi gitu. Dan mereka punya waktu cukup panjang sampai berumur 55 sampai 60 untuk berkarya. 45 tahun sudah jadi dirjen, 45 tahun sudah jadi deputi. Bang Akbar membayangkan kan? Nah, kalau sekarang ini yang terjadi adalah upaya untuk memperlama masa pensiun. Kekhawatiran saya adalah kalau kita melihat postur ASN kita adalah nanti menggelembungnya di tengah menuju ke aging gitu ya. Nah ini misalnya Bang Akbar lihat data ini gitu kan. Ini kita lihat, ini data dari Badan Kepegawaian Negara semester 2 2024. Total ada 4,7 juta ASN kita. Distribusinya seperti ini. Di mana 51 tahun itu mencapai 27,5% ke atas sampai dengan usia 60. Mestinya yang kita dorong Bang, ASN-ASN muda kita di kelompok 31, 40 profil ini more or less oke gitu ya Bang ya. Tetapi harus kita turunkan lebih lebih banyak kita dorong yang anak-anak muda kita. Usia yang 41-50 semakin kita usia 41-50 itu adalah puncak-puncak mereka bekerja, that's okay gitu Bang ya. Yang 31-40 kita dorong juga, artinya profilnya ya. Profil seperti kurva normal seperti ini bagus, tetapi jangan ini dinaikkan. Kan rencana kalau nambah itu kan ini tambah. Iya, jadi atas 60 tahun nambah. Iya. Jadi yang ujung kanan itu atas usia di atas 60 tahun menjadi naik sampai lagi, 70 naik lagi gitu ya. Sampai di situ dulu. Tampaknya Anda luar biasa sekali. Saya langsung terpancing ke situ. Pernyataan yang paling progresif dari seorang pejabat negara menyangkut ini itu saya nggak bisa lupa dari Profesor Eko Prasojo. Oh ya. Kebetulan saya dulu pernah di Komisi 2 ya. Kira-kira bahasanya seperti ini. Dari total ASN kita 80% itu tidak cukup qualified untuk tugas-tugas mereka. Beliau mengatakan 80%. Masa itu saya lupa tepatnya ya, tapi kira-kira begitu. Kalau begitu situasinya, maka kemudian saya bawa dalam alam berpikir saya mengatakan gini. Itu sejalan dengan apa yang saya tanyakan pada panjenengan tadi yang pertama. Sebenarnya kebutuhan kita tentang ASN itu yang seperti apa? Anda sudah menjawab satu nih. Dari sisi usia. Usia saya sekarang sudah hampir 60 loh Mas. Dan harus saya akui, ada banyak hal yang tidak bisa lagi saya bisa toleransi. Lupa, kadang-kadang emosional. Itu sekretaris. Nah, dalam dibawa dalam pembahasan kita, saya harus mengecek lagi ya, tepatnya apa yang disampaikan oleh Prof. Eko Prasojo. Waktu itu jabatannya sebagai Wakil Menteri Menpan RB. Waktu itu. Oh, berarti zaman Pak SBY. SBY gitu. Usianya waktu itu masih 37-38 tahun. Dia profesor termuda lah. Tapi saya terngiang-ngiang dengan itu. Kemudian saya bawa dalam situasi keseharian kita. Kan kita ini kan sering berhubungan dengan ASN nih. Baik pada wilayah yang formal maupun yang non formal, datang ke kelurahan lah misalnya. Apa yang terjadi? Kita lihat kan di media sosial nih, terutama oleh para politisi yang baru saja menjadi bupati atau gubernur nih, datang marah-marah ke kantor, karyawan kok staf nggak ada gitu kan? Banyak pekerjaan yang tertunda. Saya hubung-hubungkan secara sederhana, maka kemudian saya bertanya, Mas, sebenarnya jumlah yang coba ditampilkan 4,7 juta itu tadi itu apakah sudah cukup mendorong dan ikut bersama dengan bangsa ini menuju ke masa depan? Sesimpel itu pertanyaan saya. Simpel Bang, tapi menjawabnya nggak gampang ini. Karena begini, kalau kita melihat antara rasio jumlah ASN atau civil service dengan jumlah penduduk, orang bisa mengatakan bahwa Indonesia itu masih sedikit. ASN kita nggak sampai 5 juta. Kalau nanti jadi ditambah dengan yang P3K total sekitar 6 juta dari 280 juta penduduk. Itu proporsinya tidak
gede dibandingkan misalnya Singapura, di mana ASN-nya proporsi terhadap jumlah penduduk itu gede. Yang menjadi penting menurut saya selain soal proporsi tadi adalah kualitas orangnya. Jadi saya makanya tadi bertanya itu Bang Akbar kapan ketemu Pak Eko, Prof. Eko Prasojo. Kalau zaman itu mungkin Bang, ketika saya menjadi deputi di KSP sampai dengan saya selesai tahun 2019 akhir, kalau saya tidak salah ingat, itu ada sekitar 40% yang underperform gitu ya. 40%. Bagi saya gede sekali Bang, 40%. Kalau kita membayangkan, kebayang nggak kalau ada 4,7 juta orang, 40%-nya underperform. Yang saya masukkan di sini adalah negara, ini kita ngobrol di waktu itu yang pertama saya kesini diundang Bang Akbar itu kan, kalau kita mau maju, ini sekarang saya mau melihat dari sisi non-ekonomis. Justru dari sisi pertanyaan Bang Akbar tadi, bagaimana sebenarnya negara-negara yang saat ini kita lihat, Bang Akbar lihatlah negara mana yang Bang Akbar mau rujuk, yang Anda anggap maju gitu ya, pasti kinerja ASN-nya bagus. Itu menurut saya itu menjadi, saya sempat berpikir, apakah ini syarat perlu atau syarat mutlak? Apakah ini necessary, dibutuhkan, atau memang ini jadi artinya good to have ya, atau must have? Menurut saya Bang, ini must have. Kita bisa teriak-teriak, kita bisa ngomong soal kinerja ekonomi, Pak Prabowo mau menggenjot 8% tumbuh ekonomi agar kita masuk Indonesia emas, agar kita tumbuh gitu. Sebentar, faktor penentu yang must have itu ada pada ASN. Gimana kita bisa mengundang investor kalau kelakuan, mohon maaf saya pakai kata-kata itu Bang ya, kalau kelakuan pejabat negaranya atau ASN-nya itu ngutil, nekan investor, membiarkan preman nekan mereka, aparat hukumnya seenaknya, bahkan pemerintahnya mengubah aturan sesukanya. Ekonomi ini kemudian menjadi variabel yang sangat terpengaruh dari sini. Maka ini membuat saya berpikir makin lama, ini soal ASN ini semacam maaf saya pakai kata penyakit ya, semacam penyakit yang laten ada di tubuh gitu ya. Tapi mau meng-acknowledge dan menyembuhkan ini, itu antara enggan, tidak yakin, ragu, atau malah mau ditutup-tutupi. Dan kita menghajar terus, kinerja ekonomi. Setengah mati kita Bang, bekerja di aspek ekonomi. ASN kita nggak dibenahi, nggak akan jadi negara maju. Negara manapun yang Bang Akbar lihat maju, Bang Akbar mau bicara Korea, mau bicara Jepang, mau bicara Singapura, mau bicara manalah, saya jamin Bang, ASN-nya benar. Karena ASN ini, menurut saya Bang ya, ini menjadi engine, menjadi mesin ekonomi itu gerak gitu ya. Kalau ini diberi pelumas duit ya kan, diberi apa namanya investasi masuk, tenaga kerja, kita pengennya mendorong ini. Tapi kalau ASN-nya nggak benar Bang, nggak bisa. Saya salah dulu pada bagian ini. Saya buat pertanyaan yang tampak bodoh mungkin. Anda kan pernah di ASN, apa namanya di deputi ya. Pernah menjadi pejabat publik gitu ya. Saya. Nah, saya bukan di istana negara lagi kan gitu ya. Jangan gitulah Bang. Bang Akbar juga di DPR. Saya mau bertanya begini. Oke. Parameter apa yang kira-kira bisa kita pakai untuk kemudian mengukur bahwa saya mau konsisten dengan apa yang saya tanyakan tadi. Mengukur bahwa pelayanan ASN yang tadi itu 4,7 meskipun kata Mas Yanuar tadi sebenarnya kalau dia dari jumlah penduduk kita ini sih belum terlalu gemuk ya. Ini kecil ya. Oke. Tetapi nanti kita akan masuk pada varian berikutnya. Apa sih yang harus kita mekanisme yang harus kita lalui agar kemudian pelayanan publik kita itu menjadi maksimal. Metodologi apa yang harus kita pakai? Varian seperti apa yang harus kita pakai untuk mengukur bahwa pelayanan publik dari orang-orang yang digaya oleh negara bernama ASN ini itu optimal agar kemudian penyakit-penyakit birokrasi itu tidak semakin membuat kita menjadi dongkol gitu loh Mas. Mohon maaf saya gunakan kata itu ya. Oke, gini Bang Akbar. Saya masih ingat bulan Juli atau Agustus 2019 waktu itu saya dengan Pak Muldoko, kami sedang ada tugas keluar ke Georgia. Kami membaca di koran bahwa Presiden menugaskan kepada Pak Muldoko, kepada Kepala Staf saat itu untuk memikirkan apa yang disebut dengan manajemen talenta nasional. Manajemen talenta nasional. MTN, saya masih ingat. Dan itu kemudian ditugaskan kepada saya kan, meskipun kemudian pada periode kedua saya tidak lagi di kantor staf Presiden. Itu menjadi pertanyaan yang muncul Bang.
gimana ya? Karena MTN itu waktu itu manajemen talenta nasional itu menyangkut salah satunya ASN, menyangkut yang lain juga, sains dan teknologi, seni budaya, olahraga dan industri. Tetapi ada yang berkaitan dengan ASN. Dan pertanyaannya muncul, gimana sih kita mengukur kinerja ASN itu ya? Karena kan dalam manajemen talenta itu terkait dengan bagaimana kita merekrut orang, bagaimana kita menugaskan orang, deployment, bagaimana kita mengembangkan karir orang, dan bagaimana kita memastikan dia retain di posisinya gitu ya, bekerja. Dan ukuran-ukurannya itu tidak bisa sesaklek bahwa misalnya untuk menggaji, untuk setiap rupiah gaji yang dibayarkan kepada ASN itu punya kontribusi ekonomi berapa. Yeah. Meskipun barangkali ada ekonomis atau ekonometrician yang bisa melakukan itu. Tetapi yang kita upayakan itu pada basic value, Bang. Karena ternyata meskipun kita mengatakan jujur atau berintegritas itu seolah-olah kita omongkan ini mudah ya Bang ya. Tetapi di dalam praktek bagaimana penyelenggara negara, bagaimana ASN bekerja, memegang nilai kejujuran dan integritas itu susah itu. Apalagi ketika situasinya kontekstual. Yang saya sebut tadi yang terkait langsung dengan ekonomi misalnya. Ketika ada investasi mau masuk ke Indonesia atau masuk ke negara, itu kan melibatkan satu chain ya, satu rangkaian panjang itu ya. Dan rangkaian ini melibatkan berbagai orang di dalamnya. Mulai dari bagaimana investor mengajukan izin, bagaimana dia mengeksekusi, bagaimana investasinya diamankan. Ini keterlibatan ASN-nya banyak sekali. Dan yang kita tahu dari banyak berita dan dari fakta, saya yakin Bang Akbar punya banyak teman pengusaha, banyak sekali kan proses di situ. Ini kita nggak bisa mengukurnya kemudian saklek kalau begitu untuk setiap juta atau untuk setiap rupiah gaji ASN ada return ekonomi di sini bukan. Kita mesti mau dan kita mesti memberikan upaya kita untuk mendorong, mengkondisikan teman-teman, terutama kohort baru ASN ini, memang harus diputus dari, saya nggak ngerti katanya, apakah itu budaya, ataukah itu kebiasaan, ataukah itu sebuah sudah mekanisme saja, yang memang sekorup atau istilahnya itu eroding ya, mengerosi ke ASN itu sendiri. Tetapi sudah hampir pasti Bang, kalau ini tidak kita lakukan, Indonesia maju yang kita mau itu, jadi negara maju itu tidak tercapai bukan karena kinerja ekonomi, tetapi karena kinerja pemerintahan sendiri. Itu yang bagi saya ini menjadi concern yang sangat besar. Saya belum bicara yang soal politiknya, soal demokrasi belum, tetapi saya hanya mau bicara soal dampak ini. Karena kemudian yang terasa adalah, atau yang orang berpikirnya adalah kinerja ekonomi kita buruk. Selama konflik kepentingannya masih ada dan ASN ikut melanggengkannya di dalam semua posisinya, itu menurut saya susah ditangani. Saya pernah di Bappenas membantu, meskipun sekali lagi saya bukan ASN. Saya 3 tahun 2022 sampai 2024 full selama 3 tahun itu di koordinator tim ahli untuk Seknas SDGs di Bappenas. Dan sering ngomong dengan teman-teman di sana, dan kebetulan banyak teman sekolah di sana. Guyon kami adalah seringkali ya ketidakberesan korupsi gitu ya. Itu sudah dimulai dari perencanaan. Korupsi telah dimulai pada dari perencanaan itu terjadi. Orang kalau mau punya niat jelek gitu Bang, itu dari awal. Dan saya menjadi berpikir, itu mengapa menurut saya memang penanganan soal korupsi, kita bicara mengenai etika publik, itu memang dari awal Bang. Perencanaan itu bukan berarti Bappenas ya. Perencanaan itu artinya mulai dari Kementerian PU atau dari masing-masing sektor. Ketika merencanakan itu, misalnya ketika sudah diketahui atau sudah ada cerita mengenai ada kemungkinan proyek strategis di sana. Rencana di mana proyek strategis ada itu udah bocor kemana-mana, ke spekulan tanah, kemana mereka beli tanah, dan mulai sesederhana itu. Bahkan ke politisi juga. Di mana kemudian yang terjadi ini kan sekali lagi, ini apakah ini fenomena terpisah? Menurut saya bisa dibedakan tetapi tidak terpisah. Kualitas ASN kita kalau tidak kita mau bongkar dari awal, artinya memang kohort-kohort baru itu mengapa saya justru faktor kedua saya tidak setuju dengan Prof. Zudan adalah yang lama-lama udah out sajalah. Yang lama-lama ini out saja. Yang muda-muda ini dididik dengan benar
diajak bicara dengan benar, disiapkan, ditingkatkan kapasitasnya. Saya kalau ketemu anak muda, Bang, saya selalu kompori gitu, teman-teman muda ASN tuh. Dan saya selalu bilang pada mereka, kamu bisa nggak 45 tahun 4C? Golongan 4C, Bang. 4C itu artinya dia bisa bidding sebagai dirjen atau sebagai deputi. Wah, Pak, gimana Pak ini? Bisa nggak kamu bikin peta jalan hidupmu sendiri, 45 tahun kamu jadi 4C, sehingga kamu jadi deputi dan dirjen yang benar. Kamu sekarang kan protes, deputimu atau dirjenmu atau direkturmu nggak benar. Kamu siapkan dirimu dong, kamu latih dirimu, ikut pelatihan ini itu. Saya minta mereka bikin peer group. Kamu sama teman-temanmu saling mengingatkan. Jangan nyolong, jangan nyeleweng, jangan ngambil ini gitu-gitu. Itu, Bang. Mohon maaf saya nggak bisa mengatakan tadi untuk setiap rupiah kita punya kerja ekonomi. Tapi tentu saja kita paham itu. Ada beberapa menurut saya kekonyolan yang sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan di dalam dunia ASN kita itu yang namanya urut kacang, Mas. Wes, pokoknya pinter goblok ketika eselonnya atau usia usia pelayanan terhadap negaranya sudah dianggap masuk, jadilah dia pimpinan. Nah, orang-orang pinter di bawahnya ini kalau tidak jadi snewen, ikut-ikutan jadi rusak. Kira-kira seperti itu ya. Saya buat menjadi sederhana bahasanya seperti itu. Maka coba Mas Yanuar, penonton saya biasanya itu suka contoh. Berikan kami kira-kira contoh di negara mana kegerangan pengelolaan ASN-nya itu dengan karakter yang sama dengan kita ya. Jumlah penduduknya besar, karakternya seperti kita, suka nunda, kan gitu ya, perencanaan dimulai dengan pikiran jahat gitu. Yang ternyata pada akhirnya bisa menyelesaikan masalah itu dan kemudian mereka berpindah ke level yang berbeda. Waduh, ini susah jawabnya. Saya mikir dulu, Bang ya. Tapi yang saya pahami begini, Bang. Tadi yang Bang Akbar tanyakan tadi urut kacang tadi itu ini ada yang namanya kan pangkat dan jabatan ya. Jadi golongan dan pangkat itu, Bang ya. Memang kalau kita kasarnya tidak berbuat apa-apa itu ada nanti setiap 4 tahun naik golongannya itu kan terus itu. Tapi kan ya bukan begitu. Di yang saya pahami, Bang, kondisi ini sebenarnya dulu kalau Bang Akbar ingat zaman Pak Harto itu Kementerian PAN itu sudah ada, pendayagunaan aparatur negara sudah ada zaman Pak Harto. Setelah reformasi zaman Pak SBY ditambah dengan RB, reformasi birokrasi. Salah satu RB yang diusulkan oleh Pak SBY adalah meritokrasi. Jadi sistem merit. Artinya kalau mereka tidak berprestasi ya mereka akan tinggal di golongannya lebih lama. Tapi yang berprestasi pangkatnya, golongannya bisa naik. Sebenarnya Pak Zudan itu, Prof Zudan itu adalah waktu itu adalah dirjen termuda kan, eselon 1 termuda. Karena prestasi beliau bagus. Naik. Nah, itu mengapa juga saya mau mendorong teman-teman muda ini untuk ayo kamu harus punya peta jalan hidupmu sendiri umur 45 tahun kamu bisa menjadi 4C. Agar kamu bisa bidding sebagai dirjen atau deputi. Tujuannya adalah sementara karir birokrasi ini memang tidak bisa lompat, istilah Bang Akbar tadi urut kacang, tetapi kan bisa ada akselerasi. Di mana kalau dia berprestasi, merit system dinaikkan. Ditambah, zaman Pak Jokowi ada terobosan periode pertama, non ASN bisa bidding menjadi deputi eselon 1 atau dirjen. Kalau Bang Akbar ingat misalnya Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan itu Hilmar bukan PNS, dia masuk ke sistem, ya kan? Kalau di KSP karena memang politik ya Bang, saya tidak mengatakan saya seberprestasi Mas Hilmar lah. Tapi artinya itu adalah darah baru yang disuntikkan ke dalam ASN. Di negara-negara yang maju, Bang, ASN itu, civil service itu namanya free entry, free exit. Jadi saya bisa masuk kapan saja, bisa keluar kapan saja, dan gaji saya masuk pada market standar. Saya di Inggris, Bang. Saya waktu itu sudah dosen tetap di sana. Saya mendapatkan seluruh remunerasi sebagai ASN di Inggris karena saya bekerja level sana di sana. Karena saya bekerja di universitas negeri di Inggris, saya dosen kan. Ketika saya bilang bahwa saya mau pulang ke Indonesia, dia bilang, Yanuar, anytime kamu balik ke Inggris, kamu masuk ke sini, you retain posisi itu. Oh ya? Iya.
Di sana itu free entry, free exit di negara maju. Jadi orang bisa pindah kerja di sektor swasta, masuk ke pemerintah, sekian tahun keluar lagi, masuk ke pemerintah. Di negara-negara maju seperti itu. Saya tidak mengatakan semuanya. Beberapa yang saya tahu pasti adalah seperti di Inggris itu seperti itu. Nah, kita belum sebegitu. Tetapi menurut saya terobosan yang dikerjakan dengan merit system zaman Pak SBY yang kemudian diteruskan dengan open bidding zaman Pak Jokowi yang memungkinkan beberapa posisi menteri menentukan bisa dibuka untuk non-ASN. Itu memberi tambahan darah segar. Sisi lain, Bang Akbar juga jangan salah. Ada orang yang khawatir, lu kan saya udah nunggu pengen jadi dirjen. Ada orang luar masuk gitu kan. Nah, kok lu masuk di lahan gua gitu kan. Iya, masuk lahan gua gitu kan. Satu sisi ada yang begitu. Yang menurut saya persaingan ini dalam batas tertentu sehat-sehat saja, Bang. Untuk menunjukkan bahwa you memang harus berprestasi gitu kan. Kalau saya tidak salah ingat di periode kedua Pak Jokowi juga begitu. Nah yang sekarang saya agak khawatir di periode Pak Prabowo. Justru banyak sekali dirjen atau deputi yang langsung ditunjuk. Tidak lagi merit system. Kalau zaman dulu merit system, Bang, pakai open bidding. Orang ngelamar, saya ingat itu Mas Hilmar Farid itu ngelamar, waktu itu Mas Emi Pangarap ngelamar. Banyak orang-orang teman-teman yang ngelamar. Jadi dibuka. Nah, menurut saya kita mesti mengembalikan merit system ini. Nah, tadi Bang Akbar, di sini saya baru bisa memberikan sebuah contoh barangkali. Negara yang mirip kita, tetapi dengan merit system, negara itu berkembang menurut saya kok baik gitu ya. India menerapkan merit system di ASN mereka. Tentu mereka juga belum semoncer yang lain gitu, belum ya Bang. Tapi menurut saya bagaimana pejabat-pejabat publik di India mulai memperbaiki kualitas layanan publiknya itu dengan sistem merit. Mereka mulai lumayan ketat di sana. Kemudian tetangga kita Malaysia, itu ketat sekali itu dengan merit sistemnya. Tentu saja pergolakan politik tetap terjadi. Tetapi yang membedakan adalah bahkan ketika pergolakan politik terjadi, layanan publiknya tetap jalan. Kalau ASN-nya dipolitisasi, Bang, terjadi gejolak politik, layanan publiknya terpengaruh. Ini Mas Yanur mau ngomong apa bagian ini? Bukan, maksud saya saya bisa lebih jauh soal itu kan. Saya ya terpaksa para pemirsa karena saya terpancing. Saya terpancing oleh narasumber saya. Dengan sangat menyesal saya katakan, ASN kita terpolitisasi. Betul. Nah, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, dan itu Bang, menurut saya tadi saya sudah menyampaikan sedikit Bang adalah ketika mereka yang menduduki jabatan-jabatan puncak di ASN, kalau menteri sudah pasti politis, kalau menteri. Tetapi ketika dirjen deputi itu bukan merit system, tetapi adalah drop-dropan atau jabatan itu menjadi jabatan politis, misalnya karena berasal dari partai yang menang atau dari kelompok yang berkuasa, itu berbahaya menurut saya. Sektor itu kemudian menjadi politis. Saya ulang ya Bang ya. Ini kan ASN ini ya, dari bawah ini kan. Bawah staf gini-gini sampai eselon 3, eselon 2 direktur, eselon 1 deputi atau dirjen. Ini mestinya, inilah figur ASN. Kalaupun ada orang luar masuk, harusnya merit system, harusnya diseleksi. Terjadi nggak itu? Nah, setidaknya saya melihat Bang, sampai dengan Pak Jokowi periode 1 atau periode 2, kita masih mencoba jaga ini, orang Jawa bilang jaga nih, menjaga bahwa sampai di direktorat sampai di level dirjen atau deputi masih merit system. Meskipun kita tahu orang ini ada koneksi ke sana atau ke sana, tapi merit ada warnanya. Ada warnanya, iya nggak apa-apa. Tetapi orang ini lewat proses bidding yang benar, ada TPA, tim penilai akhir di Setnek, di Sekap, Setnek dan di kantor presiden yang memastikan bahwa ini merit system. Karena di atas ini sudah pure politik. Ini postur ASN ini mesti jalan dengan benar. Yang sekarang saya khawatir adalah ketika di level dirjen dan deputi, sekarang yang muncul adalah drop-dropan langsung. Bahkan tanpa open bidding. Presiden menunjuk si A menjadi dirjen ini, presiden menunjuk si B menjadi deputi ini, presiden menunjuk ini. Dan itu kekhawatiran saya nanti dengan revisi Undang-Undang ASN. Revisi Undang-Undang ASN itu memungkinkan presiden bahkan kabarnya ya, Bang Akbar mungkin lebih tahu, lebih punya akses karena publik belum membaca draftnya seperti apa. Tapi yang dikhawatirkan adalah bahkan presiden itu bisa mengintervensi pemindahan ASN bahkan ke tingkat daerah. Itu yang membuat, betul kata Bang Akbar, begitu ASN ini dipolitisasi, yang menjadi korban publik. Mengapa? Layanan publik
pasti terganggu. Saya itu harus bertanya tentang ini, Mas. Meskipun saya tiba-tiba keingat lagi lah. Ya jelek-jelek begini saya terlibat juga pada revisi paket undang-undang politik di mana undang-undang ASN juga ada. Tahun berapa itu, Bang? 2011-2012. Oke. Itu ada. Gimana? Itu undang-undang Parpol, undang-undang Pilpres, undang-undang Pileg, undang-undang ASN, undang-undang desa juga termasuk. Itu ada paketnya itu, ada terlibat. Maka kemudian pada masa itu katakanlah pada saat undang-undang pilkada, pada posisi manakah ASN di pilkada itu? Ternyata sekda itu adalah jabatan tertinggi ASN di pemerintah daerah. Aku ingat itu. Ya, betul. Tapi saya kembali pada poin kita. Apakah gerangan yang terjadi hingga kemudian saya agak tidak menyenangkan menggunakan kalimat ini. Tiba-tiba ASN kita itu atau koridor kerja ASN kita itu seperti tidak punya kelamin sekarang ini. Semuanya gampang diarahkan. Kemanakah gerangan kita punya maskot kebijakan di mana ASN itu harusnya kamu digaji oleh negara untuk melayani publik. Oke. Dan kau tidak boleh bergerak dari situ. Yang terjadi hari ini tidak. Terutama pada saat pilkada. Oke. Ini dua. Bagian pertama saya mau jawab, yang kedua nanti saya punya gambar yang nanti. Tapi yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Begini, Bang. Bang Akbar mungkin juga pernah mendengar, atau saya yakin sudah mendengar bahwa pemerintah juga berencana nambah tenaga honorer kan? Itu saya akan tanyakan lagi nantinya. Nah, karena kita dengan Pemda ini, Bang. Cerita tenaga honorer. Kalau Bang Akbar melihat di masa lalu, dan itu saya kemudian ingat saya tuh punya staf yang sangat pintar di waktu di KSP, anak muda yang sangat pintar yang ngajari saya untuk melihat pola. Dan dia bilang begini, namanya Yusuf. Anak ini pintar dan dia bilang ini, Pak Yan lihat, pengangkatan tenaga honorer itu terjadi menjelang setiap pilkada. Ya kan? Nah, ternyata Bang, itu dipakai kan oleh calon kepala daerah untuk mengatakan, you pilih saya dong, kamu saya jadi tenaga honorer, nanti kamu saya jadikan PNS. Yang tidak diomongkan oleh kepala daerah adalah pengangkatan PNS itu pusat, bukan dia. Dianya dapat suara, dianya menang gitu kan. Bang Akbar kan politisi, Bang Akbar pasti tahu lah permainan kayak gini tuh kan. Nah itu Bang, itu nggak apa-apa Bang. Kita kan memang butuh waktu untuk belajar ya Bang ya. Nah jadi Bang, menurut saya sekarang sejak zaman dulu juga saya masih ingat itu ada bidan-bidan honorer itu demo ke KSP Bang waktu saya deputi itu. Jadi bidan-bidan honorer mengatakan kami sudah bekerja mengabdi negara, kami dijanjikan jadi PNS. Yang janjiin kepala daerahnya Bang. Meskipun akhirnya bisa kami selesaikan perlahan-lahan ya Bang, bertahap waktu itu bidan, kemudian ada tenaga penyuluh dan lain-lain. Nah kaitannya dengan daerah adalah sebenarnya postur ASN itu memang terbagi antara ASN yang bekerja di pemerintah pusat, istilahnya KL, kementerian dan lembaga, dan D, pemerintah daerah. Dua-duanya itu punya fungsi yang sama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan dan layanan publik. Yang di pusat ini bekerja dengan kementerian lembaga dan kelompok lembaga-lembaga vertikal ini, mereka mau memastikan bahwa ada kebijakan, ada implementasi, di mana implementasinya itu dijalankan di daerah sebagian, kemudian dimonitor. Yang daerah itu juga punya fungsi, karena dia fungsinya tadi, karena kan ketika Bang Akbar mengatakan misalnya kita butuh reformasi kesehatan, misalnya kita mau memperbaiki puskesmas yang bekerja kan di daerah, Bang, dinas, di daerah bagian kebijakan. Nah itu yang menurut saya mestinya memang harusnya harmoni. Nah, ini Bang kalau boleh yang yang skenario ini. Ini ada istilah Bang, ini sedikit akademik aja, sedikit aja. Ada istilah namanya kapasitas negara. State capacity. Singkatnya begini, state capacity itu adalah kemampuan negara atau kemampuan pemerintah menjalankan pembangunan. Udah intinya itu aja, mendeliver pembangunan. Kalau state capacity-nya tinggi, maka kemampuan menjalankan pembangunannya itu akan bagus, layanan publiknya akan bagus. Kalau rendah, ya kita tahu sebaliknya. Nah, saya membuat skenario ini Bang dengan teman-teman saya di Nalar Institute di Jogja, itu Februari 2024.
Baru saja pemilu. Setelah pemilu. Pilpres, setelah pemilu, pilpres. Ya. Kemudian kami itu di nalar itu isinya anak-anak muda-muda semua yang nekat-nekat itu kan. Terus ayo kita lihat apa sih sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya membuat skenario seperti adalah bagian dari foresight. Ya. Foresight itu membentuk masa depan gitu ya Bang ya. Nah, terus kami berpikir, kayaknya ini Mas Ian, ini drivers atau pembentuknya itu adalah politik. Tapi politiknya itu dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi demokrasi Bang. Yang sumbuyi itu. Makin ke atas, demokrasi itu partisipasi publiknya itu makin luas. Dengan katanya itu demokrasi substansial gitu, semuanya substantif. Ya. Kita demo boleh nggak apa-apa, mengkritik pemerintah, ditanggapi nggak. Kalau ke bawah, partisipasi publiknya makin terbatas. Demokrasinya prosedural. Katanya demokrasi, tapi BEM ditangkap, seniman mau pameran. Nah, terjadi di kita. Nah, Lah yang kiri kanan ini kapasitas negara tadi Bang, kapasitas negara di mana ke kanan makin tinggi makin kuat, ke kiri makin rendah atau makin lemah. Maka kita punya 4 skenario. Ini saya paparkan di teman-teman pasca pemilu itu. Skenario A di mana demokrasinya bagus, kapasitas negaranya bagus. Wah ini ideal ya kan? Atau skenario B, demokrasinya bagus tapi negaranya kapasitasnya rendah. Betul. Lalu atau skenario C, kapasitas negaranya bagus tapi demokrasinya jelek. Atau skenario D, sudah kapasitas negaranya jelek, demokrasinya juga jelek. Bulan Februari saya bilang, dan saya tahu itu saya mengambil, ini saya paparkan Februari, saya paparkan lagi September di masyarakat sipil. Waktu itu ketemu di Jakarta, saya bilang begini, saya harap saya salah, tetapi dengan bacaan saya lihat situasi, nampaknya Indonesia 2024-2029 tidak mungkin A atau B. Bang Afar lihat. 2024 2029 sekarang ini maksudnya tidak mungkin A dan tidak mungkin B. Ini saya omongkan Februari ya dan September 2024. Tidak mungkin A, tidak mungkin B. Kemungkinan masa depan kita adalah kalau enggak C, D. Yang menentukan apa? Saya bilang waktu itu, kita tunggu pengumuman kabinet. Kalau kabinetnya besok isinya orang-orang profesional, pinter, teknokrat seperti janji Pak Prabowo, zakon kabinet, dan postur ASN-nya profesional, C. Tapi saya tetap yakin demokrasinya akan terbatas karena Pak Prabowo kan, tapi C makin tinggi. Tapi kalau besok 20 Oktober yang diumumkan kabinetnya transaksional, orangnya tidak kompeten, balas budi politik yang pasti mempengaruhi kinerja ASN-nya, D. Saya katakan itu, Februari saya sampaikan, Maret saya sampaikan, sampai September. 20 Oktober, saya nggak usah sebut nama, ada seorang tokoh kita, telepon saya, yang benar itu. Wah mas, skenario D kita. Di mana kita sekarang mau memprotes di silence. Ya kan? Seniman mau apa? Ya, demokrasi memang terbatas. Yang khawatir adalah kapasitas negara kita, bukan hanya menteri sekarang. Tadi Bang Akbar sudah menyebut, ASN kita menjadi politicized. Begitu ASN ini terpolitisasi Bang, risiko paling tinggi adalah penyelenggaraan bernegara. Ini yang saya khawatir. Mas Yanwar, saya ingin kita fair di ruangan ini ya. Dan saya yakin panjenengan setuju sama saya. Anda menjelaskan ini dengan sangat bagus dan saya agak sulit untuk membantahnya. Tetapi berhubungan dengan fair tadi itu, apakah kita tidak tiba-tiba ujuk-ujuk hari ini ada di merah itu tadi, skenario itu tadi? Atau ada prosesnya? Saya setuju Bang Akbar. Memang kita mesti melihat ini. Jadi begini, kita tidak ujuk-ujuk ada di D. Yang terjadi menurut saya adalah berbagai pembiaran kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Pembiaran menurunnya kapasitas negara. Kita udah obrolin agak panjang sebenarnya Bang, waktu kita ketemu sebelum ini. Dan baik lagi mengapa kemudian waktu Bang ngajak kita ngobrol soal mengajak saya ngomong soal ASN ini, saya sangat setuju adalah karena bagi saya, kalau saya ditanya hal terpenting apa yang mesti kita lakukan agar negara ini balik menjadi lebih sehat, lebih bermakna ya, lebih punya jiwa begitu dalam pengertian
ini negara ini jalan gitu ya. Saya selalu bolak-balik mengatakan ASN-nya. Kalau kita nggak memperbaiki, membenahi sektor negara, sektor publik, sektor ASN ini, kita akan makin terjerembab. Ini tidak datang tiba-tiba. Ini datang karena kita membiarkan begitu banyak aspek-aspek penyelenggaraan publik kita biarkan dipolitisasi atau terpolitisasi. Bang Akbar, saya kebetulan punya kesempatan bicara dengan Menteri Pendidikan Singapura. Karena saya karena saya bekerja dari sana ya kan Bang. Dan ketika saya ada di sana, saya jadi senior fellow di sana, saya dapat kesempatan ngobrol. Minister Chan namanya. Dan saya bilang pada Minister Chan, Pak Menteri, saya bilang gitu kan, Excellency, mengapa Anda memutuskan proses pendidikan kita di Singapura seperti itu, gitu kan? Terus dia bilang gini, Pak Yanuar, Singapura itu negara kecelakaan. Dia bilang gitu, Pak Yanuar, Singapore is an accidental state. Kaget saya, maksudnya gimana Pak Menteri? Kami dilempar oleh Malaysia, out dari Malaysia, Indonesia tidak menerima dan lain, jadi kami harus hidup sendiri gitu kan. Bagaimana cara kami? Dan kami nggak punya apa-apa, sumber daya alam tidak ada, ini tidak ada, yang ada cuma manusia. Maka dari awal Singapura memutuskan sektor yang berkaitan dengan manusia tidak boleh politis. Pendidikan, kesehatan, social safety itu tidak ada yang politis. Tidak dipegang orang dari partai politik. Atau kalau dari partai politik itu pasti orang-orang yang punya kemampuan. Dan mereka itu disiplin sampai hari ini. Disiplin sampai hari ini. Nah, saya terdiam Bang. Ketika sektor-sektor kita yang menentukan mati hidupnya banyak orang atau kualitas negara ini ke depan menjadi sektor politis. Dan ini saya ingat obrolan kita pada ujung episode ketika kita ngomong pendidikan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan harusnya kemudian reformasi birokrasi, itu tidak boleh politis. Konkretnya, menterinya nggak boleh dari partai politik. Atau kalaupun ada afiliasi atau warna politik, mesti clear, mesti profesional. Selama ini kita mau memastikan Menteri Luar Negeri datang dari birokrasi, ya kan, Menteri Keuangan itu kan. Yang kita lupa, dulu kan Bang Akbar pasti masih ingat lah zaman Pak Harto sampai dengan zaman Pak Jokowi. Kalau Menteri Pendidikan dari NU, maka Menteri Agama dari Muhammadiyah. Masih ingat kan cerita itu? Ya. Dan itu terjadi. Jadi sektor-sektor itu ketika saya tidak mengatakan bahwa itu akan 100% apolitis juga tidak mungkin lah Bang ya. Tapi kita mesti memastikan bahwa sektor-sektor itu dikelola secara profesional. Perlindungan sosial, menteri sosialnya itu mesti bukan dari partai politik yang langsung. Karena begitu dari partai politik itu seluruh kepentingan ada di sana Bang. Mengenai nanti soal kartu-kartu kesehatan itu atau asuransi atau semuanya, pendidikan. Bang Akbar bayangkan ya, anak-anak SMA sekarang, anak saya SMA kebetulan, dia ketawa, aduh ayah aku jadi korban nih sekarang. Ada UN. Dulu nggak ada UN, dihapuskan, ada UN. Yang kemarin anak mahasiswa, kalau Bang Akbar punya teman-teman magang itu, zamannya ada MBKM kan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, hilang sekarang. Saya tidak mengatakan mana yang lebih baik, itu topik lain ya Bang. Tetapi yang saya mau katakan adalah ganti menteri, ganti kebijakan itu menunjukkan dalam rentang waktu yang pendek aja 5 tahunan gitu. Padahal kurikulum loh Bang, yang namanya kurikulum kan membentuk orang itu. Di negara-negara lain ganti kurikulum itu butuh dialog nasional Bang, itu 15-20 tahun sekali. Di kita enggak, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Artinya ini menunjukkan bagaimana sektor sepenting pendidikan itu politicized, dipolitisasi. Maka benar, D ini tidak ujuk-ujuk jatuh. Karena kita membiarkannya begitu. Maka kemampuan negara mendeliver, saya tidak mengatakan semua sektor Pak. Tetapi yang namanya state capacity atau kemampuan negara untuk menjalankan pembangunan itu terkait dari membuat kebijakan yang utuh, koheren, menjalankannya dengan benar, ada mekanisme akuntabilitas yang ketat. Itu terkait itu kan Bang. Dan kita sekarang jadi bingung sendiri. Kok jadi kayak gini ya? Kok jadi kayak gini gitu loh Bang. Saya kok agak maskul ya mendengarkan semua ini. Ini kenapa? Tadi kita bicara tentang pemirsa, catatan di tangan saya yang disiapin oleh tim bahwa pemerintah berencana akan mengangkat 1,7 juta tenaga honorer menjadi ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
soal 1,7 jutanya kalau memang ternyata dibutuhkan seperti diskusi kami dari awal tadi, it's okay. Lawang jumlahnya masih kecil kok dengan jumlah penduduk kita. Saya bicara tentang proporsi dan pelayanan publik. Tetapi pada apa yang terjadi hari ini dan dijelaskan dengan sangat detail tadi oleh Pak Yanuar Nugroho tadi, bahwa ketika pendekatannya politis maka sebenarnya tak ada tujuan yang kita sedang tak ada titik yang kita tuju sekarang ini. Sebuah titik yang bernama Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang maju dan seterusnya. Saya Mas Gulnya itu begini, apa yang harus kita lakukan agar kemudian kita bisa memutus mata rantai ini? Sejujurnya saya belum punya jawabannya, Mas. Sebagai politisi saya agak paham lah bahwa katakanlah misalnya saya terpilih sebagai bupati di Kabupaten A misalnya, terutama pada saat mendekati pemilu, apalagi kalau saya incumbent, maka kemudian kamu punya keluarga enggak yang bisa menjadi pegawai negeri sipil ya, kita rekrutlah gitu ya. Tapi di beberapa kabupaten dikatakan bahwa kamu harus merekrut 1 orang calon pegawai, harus merekrut 20 orang untuk pemilih saya. Masyarakat itu nggak ngerti bahwa ternyata kebijakan itu untuk kebijakan pemerintah pusat, termasuk gajinya. Hingga kemudian saya adalah korbannya. Adik sepupu saya itu sudah 15 tahun jadi ASN dan tidak diangkat. Oh iya? Iya, dulu itu ketika saya masih DPR saya tanya, kenapa nggak diangkat? Kamu sudah pegawai negeri sipil? Dia bilang, belum om. Masih honorer. Lah terus kamu tiap hari pakai baju bagus, pakai baju seragam, pakai motor itu, berapa gajimu? Saya nggak digaji. Loh, terus seperti apa? Nah, bayangkan Pak Yanuar, ini sudah menjadi sesuatu yang over menurut saya ya. Negara harus bertindak. Saya kembalikan pertanyaan saya. Dalam catatan Anda sebagai seorang peneliti dan orang yang pernah mengurusin ini di kantor presiden sana, apa kira-kira jalan atau formula yang bisa kita pakai agar ini tidak terus-menerus terjadi dan kemudian kita bisa mengatakan oke, ada sesuatu yang kita tuju? Ya, gini Bang Abrar. Saya itu selalu punya harapan ya Bang ya. Saya selalu punya harapan negara ini akan lebih bagus. Saya selalu punya harapan negeri kita, bagaimanapun orang melihatnya seporak-poranda apapun itu ya, itu bisa lebih bagus. Dan ketika saya bicara mengenai ASN atau mengenai civil service ini, harapan saya adalah ada kesadaran atau ada pemahaman bahwa kekonyolan atau kekeliruan gitulah ya selama ini itu tidak diteruskan. Kalau tadi boleh lihat data tadi yang 1,7 tadi. Iya, coba. Yang tadi yang 1,7 tadi. Misalnya ini kan yang disampaikan ya Bang ya. Menurut saya pengangkatan honorer ini mesti dihentikan. Maksud saya jangan ada honorer lagi yang baru. Oke, anggaplah ini adalah PR kita terakhir. Oke, anggaplah terakhir. Kita mesti berani bilang ke KL dan khususnya ke Pemda, sahabat-sahabatnya Bang Akbar di Pemda, untuk bilang tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Karena itu akan merusak postur dan akan merusak profil ASN. Mengapa? Karena kita tahu tentu saja ada honorer yang memang sudah lama mengabdi di daerah terpencil segala macam itu kan. Tapi honorer itu menunjukkan kelemahan kita sendiri untuk istilahnya kalau dalam ASN itu namanya formasi. Formasi itu adalah kebutuhan ASN. Maka Pemda memang mesti dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah, mesti datang dan mesti punya rencana yang benar. Saya butuh formasi, saya butuh guru sekian, saya butuh penyuluh sekian, saya butuh bidan sekian. Agar bisa direncanakan. Betul. Jadi langkah pertama adalah stop honorer. Oke? Yang sudah terlanjur honorer ini, ya sudah kita absorb karena sudah janji-janji pemerintah ini kan. Tapi kita mesti ngerti implikasinya dan saya sebut di 3 itu Bang. Implikasi pertama adalah memang ada bloatware ya. Orang itu kayak makan kebanyakan dulu Bang, perutnya kepenuhan itu kan. Kekenyangan napas ya. Napas itu kan. Karena itu dibutuhkan reformasi struktural karena ini beban politik. Yang kedua yang sebenarnya agak berisiko dengan kaitan kita yang pertama tadi usulan Prof. Zudan tadi adalah malah kita menciptakan aging birokrasi. Karena sebagian yang diangkat itu mohon maaf orang-orang tua 35 tahun ke atas. Itu tidak menyelesaikan persoalan bahwa kita butuh darah baru atau napas baru. Ini. Oke lah,
sudah ini kita kerjakan, tapi ini kita stop. Artinya stop itu adalah ini terakhir, sudah nggak ada lagi honorer, besok mau pilkada mau pemilu, presiden mesti berani bilang, menteri PAN-RB mesti berani bilang, hai calon kepala daerah, kamu tidak boleh menjanjikan. Kalau itu menjanjikan dianggap pelanggaran pilkada, kayak gitu. Nggak boleh menjanjikan itu. Itu nomor satu. Nomor dua, seluruh proses formasi ASN kita mesti merit system. Dalam hal ini Bang, kita sudah lumayan loh Bang. Merit system kita sudah lumayan. Oh ya? Iya lumayan Bang. Jadi teman-teman di PAN-RB, teman-teman di BKN sama LAN, itu proses rekrutmen kita yang PNS itu Bang, itu bagus Bang. Bagus ya? Dan nggak bisa diintervensi. Ada anak pejabat, ada anak gubernur, ada anak jenderal, mau daftar nggak bisa aja. Karena nggak bisa diubah. Komputer kok. Begitu dia ngerjain keluar hasilnya kok. Kalau nekat ngubah ya akan ketahuan gitu. Ya. Saya nggak tahu mereka senekat apa. Tapi menurut saya, ini proses merit system yang menurut saya bagus pada tahap rekrutmen. Nah, Bang Akbar ingat, di dalam manajemen talenta itu ada 4 tahap. Tahap pertama rekrutmen. Tahap kedua adalah deployment, penugasan. Ketiga adalah career development. Tahap keempat atau bagian keempat adalah retainment, ditahan di situ. Artinya, nah, rekrutmen udah bagus. 3 ini yang mesti kita perbaiki. Apakah kita sudah menempatkan ASN kita di kementerian, lembaga atau daerah yang memang membutuhkan itu, atau dibalik, apakah di provinsi atau kementerian yang punya kebutuhan A sudah dapat ASN dengan A? Contoh, mudah-mudahan sekarang sudah membaik. Contoh, saya pernah mendengar waktu itu karena ngobrol dengan seorang dirjen di kementerian, waktu itu namanya masih Kominfo, belum Komdigi, adalah lah ini di Kominfo ini kok yang banyak malah orang-orang dari komunikasi. Padahal itu ngurusnya adalah transformasi digital, gitu kan. Artinya bahkan dalam hal memahami tupoksi saja sudah salah gitu ya. Implikasinya ada pada formasi. Formasi adalah apa yang dibutuhkan dengan apa yang tersedia yang dicari. Kemudian misalnya provinsi Kalimantan Timur misalnya yang banyak, atau Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah yang mayoritas pertambangan begitu. Itu ASN-ASN-nya itu bukan tidak punya background yang memahami lingkungan pertambangan seperti itu. Nah, jadi deployment itu penting yang kedua. Jadi kita mesti punya yang namanya semacam occupational list. Kalau di swasta Bang Akbar tahu, occupational list adalah saya butuhnya apa berapa banyak, butuhnya apa berapa banyak. Kita sebagai negara itu mesti punya. Itu tugas PAN-RB, LAN dan BKN. LAN itu mengembangkan orangnya, BKN itu adalah database kepegawaiannya. PAN-RB itu Kementerian PAN-RB itu kebijakannya. Memang kita belum punya itu ya? Loh sudah, Bang. Gini Bang Akbar. Nanti saya salah ngomong ini. Gini, Kementerian PAN-RB itu ada rumpun, namanya rumpun PAN-RB. Isinya ada Kementerian PAN-RB, kemudian BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Kalau saya menggunakan tadi analogi manajemen talenta, Kementerian PAN-RB itu membuat kebijakannya. Kemudian merekrut orang, membuat formasi. Kemudian jalur karirnya itu digarap oleh BKN. BKN itu punya data. Si A pangkatnya apa, di mana, tugasnya apa, kayak gitu. Sehingga ketika presiden atau menteri mau tanya si Joko atau si Wati ada di mana, eselon berapa sekarang, itu ada di BKN data itu. LAN itu menyiapkan capacity buildingnya, kapasitas developmentnya, pelatihan-pelatihannya untuk menjadi itu. Nah itu udah ada kita Bang, bahwa itu perlu dimodernisasi ya. Perlu dimodernisasi karena memang menurut saya sih zamannya berubah ya. Nggak bisa kita zaman digital pakai AI, kita mesti itu. Nah yang tadi saya sampaikan tadi adalah Bang, adalah ketika setelah direkrut kemudian mereka dideploy itu kita mesti tepat membuat occupational list di Kementerian Kesehatan yang dibutuhkan itu apa ini, gitu ya. Terus kemudian di Pemda ini dibutuhkan apa, sehingga formasi itu sesuai dengan kebutuhan. Dulu ada periode di mana kita maunya zero growth Bang, karena merasa bahwa udahlah nggak usah tambah lagi. Artinya zero growth itu adalah jumlah yang pensiun dan jumlah yang masuk itu mesti sama gitu ya. Jadi agar nah itu menurut saya Bang itu mesti kita maintain di dalam postur ASN kita ini. Nah itu yang untuk deployment. Ketiga adalah career development. Karirnya. Di mana tadi Bang Akbar sempat tadi yang urut kacang di depan tadi itu,
Kita mesti memastikan ini orang-orang pinter, ini memang ikut naik terpromosikan. Mereka butuh training apa, mereka butuh peningkatan kapasitas apa, mereka perlu belajar apa, itu difasilitasi. Tugasnya LAN itu sebenarnya, membuat orang-orang itu. Nah, kalau ke depan kita nggarap itu Bang, sehingga ketika retain terakhir, orang itu nggak lari. Saya tuh agak prihatin Bang, kemarin sempat dipicu oleh IKN, tapi juga yang lain, PNS-PNS muda yang pinter-pinter itu keluar. Apalagi kalau dijanjikan atau diperintahkan pindah ke IKN. Waktu itu ada kejadian waktu itu. Saya tidak mengatakan ini sekarang ya Bang ya. Saya menempatkan konteks. Saya masih ingat. Tapi saya masih ingat ada semacam eksodus itu ya, kecil-kecilan. Orang-orang mau pindahnya. Kalaupun tidak keluar dari KL, karena mereka pindah ke Pemda. Mereka pindah ke Pemda, ada yang pindah ke swasta. Karena waktu itu saya nggak mau dipindah ke IKN. Tapi ini saya ngomong sesuatu agak mendasar sedikit ya Bang ya. Ini mungkin nggak akan terdengar menyenangkan barangkali. Tetapi saya tuh makin khawatir kalau ASN ini tidak kita tangani secara proper. Saya khawatir bahwa anak-anak muda terbaik kita tidak mau bekerja di sektor publik, tidak mau bekerja di ASN. Mas, tidakkah itu sudah terjadi? Itu yang mestinya tren itu bisa kita reverse. Kalau pemerintah serius. Di beberapa KL memang orang kepingin ke sana, tapi di mayoritas yang lain. Ini kalau saya bicara blunt ya Bang ya. Bang Akbar kalau lihat lulusan-lulusan terbaik, kampus-kampus, PNS itu bukan pilihan pertama mereka. Oh ya? Bukan. Ya. Mereka akan jadi swasta atau akan di startup, ya kan? Menjadi PNS itu tidak pernah ada atau minim banget di benak mereka lulusan-lulusan terbaik, anak-anak terbaik kita. Tentu ada perkecualian. Tetapi yang saya mau bilang adalah artinya, beranikah kita menerima fakta? Kalau ini kita terus-teruskan, sektor publik kita diisi oleh bukan orang-orang terbaik. Itu loh Bang. Itu yang saya mau katakan gitu. Maka kemudian atas nama waktu saya harus sampai pada pertanyaan terakhir Mas. Iya. Gimana Bang? ASN adalah medium bagi negara untuk melayani publik. Untuk seluruh kebutuhan administratifnya kan kita. Katakanlah seperti itu. Tidakkah ada sesuatu hari ini yang bisa tanda petik menggantikan itu? Maka kemudian kita tidak perlu terjebak pada jumlah angka. Saya harus mengecek lagi sebuah pernyataan yang sudah bernada keluhan sih dari Menteri Keuangan. Katakanlah tentang jumlah uang pensiun yang harus dibayarkan oleh negara dan seterusnya. Pernah saya dengarkan seperti itu. Yang pensiun sebagai beban itu. Iya, saya harus mendengarkan lagi itu membaca lagi itu. Tapi saya kembalikan pada poinnya. Kan ada yang namanya teknologi hari ini. Tidakkah itu harusnya menggantikan satu orang bisa mengerjakan 1000 pekerjaan? Yang kita baca di media sosial hari ini adalah di China misalnya, bahkan satu robot bisa menggantikan 1000 pasien yang harusnya ditangani oleh dokter dan seterusnya. Apakah pembicaraan soal ini terlalu jauh? Bang Akbar, saya minta maaf ini, saya barangkali sekarang ini saya sedikit pakai topi dosen sedikit ya. Ya. Gini Bang Akbar. Menurut saya memang ada tawaran teknologi yang bisa kita gunakan, terutama di dalam sektor-sektor yang sifatnya rutin dan berulang. Itu pakai teknologi itu membantu banget. Menurut saya, kalau pertanyaannya adalah sesederhana, apakah suatu hari ASN bisa diganti oleh teknologi gitu Bang ya? Ya barangkali untuk beberapa sektor tertentu pasti bisa itu ke sana ya. Tetapi yang saya mau lihat sekarang adalah saya tidak melihat itu dalam 15-20 tahun. Yang saya lihat adalah sifat atau pekerjaan-pekerjaan yang rutin dan administratif memang seharusnya didigitalisasi. Kalau orang mau membuat perusahaan, mau usaha, minta izin, harusnya nggak ada lagi orang di depannya. Karena menjadi perantara itu adalah justru adalah sumber korupsi, sumber penyelewengan. Itu digitalisasi. Tetapi ketika mendeliver layanan publik dalam bentuk tadi dokter,
ke puskesmas yang ada di Jayawijaya atau ada di Ogotua atau ada di Oksibil atau ada di Nias begitu, menurut saya belum bisa yang itu. Kita akan berevolusi ke sana. Kalau tadi Bang Akbar tadi salah mengira, saya kira tadi pertanyaannya adalah apa nggak perlu ASN, kita ganti profesional saja gitu ya kan. Saya tadi begitu, bukan diganti robot. Saya mikir, wah jauh banget ini Bang Akbar ngomongnya kok robot atau diganti itu ya. Balik Bang Akbar, sekali lagi pemerintah itu dinilai keberhasilannya dari apakah dia mendeliver, apakah dia menjalankan pembangunan. Menurut saya teknologi dan lain-lain itu sarana saja, bukan tujuan. Tujuannya adalah pemerintah mendeliver. Sarananya bisa macam-macam. Saat ini ASN dalam bentuk profil postur negara seperti Indonesia, ASN itu menjadi wajah negara. Ya. Nah, saya menyampaikan ini karena saya melihat Bang Akbar, kita itu mestinya bisa cukup pinter ya, mestinya sebagai negara udah 80 tahun merdeka kayak gini ya, mestinya bisa cukup pinter melihat apa yang penting bagi negara kita sendiri. Saya rasa itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu, kan jangan sampai begini, kita tidak bisa lari, kita nyalain orang lain, padahal yang kita lakukan adalah kita menembak kaki kita sendiri. Dengan catatan tadi ya. Nah, termasuk ketika kita bicara ASN. Sekali lagi Bang Akbar, saya percaya Bang Akbar, saya, teman-teman yang lain juga kepingin negara kita makin maju. Hari ini yang saya kira ingin saya sampaikan adalah perspektif non-ekonomis. Karena selama ini diskusinya selalu banyak ekonomi kan. Kita bicara investasi, kita bicara konsumsi, kita bicara macam-macam. Tapi ini perspektif adalah, ini satu perspektif yang non-ekonomis yang saya mencoba berargumen bahwa kita mesti memperbaiki mesinnya. Kalau diibaratkan negara itu mobil, mesin namanya birokrasi. Kalau birokrasi kita beneran tidak bisa berkelas dunia, ya kita nggak akan jadi pemimpin dunia. Kalau birokrasi kita tidak bagus, jangan harap meskipun kamu isi mesin yang kamu isi bahan bakar yang bagus gitu loh. Mudah-mudahan ini sesimpel itu sebenarnya itu yang saya pengen itu. Saya menonton, sekarang saya penonton medsos. Oh iya Bang? Ya. Apa kebanyakan? Kemarin pada saat kita ngambil gambar, saya menemukan sebuah konten di Bandara Guangzhou. Tak akan ditemukan lagi orang yang kebingungan dia pesawatnya jam berapa, di gate berapa dia harus pergi dan pesawatnya apa. Dia cukup menatap sebuah layar besar di mana ada kamera dan kemudian kamera itu lihat wajah dia. Ya, recognize gitu ya. Dan dia itu ditunjukkan dengan wajah itu tadi, Akbar Faisal, kamu menuju ke Beijing, pesawatmu ini jam sekian, gate sekian. Wow. Tidak akan ada lagi orang yang berteriak-teriak menggunakan mikrofon dengan kualitas buruk itu. Para penumpang jurusan Makassar pukul sekian, nggak ada lagi kayak gitu kan. Jadi desinformasi juga nggak ada lagi. Nah, saya membayangkan berapa jumlah tenaga manusia yang bisa dikurangi dari situ. Betul. Sebenarnya itu saya simple mendekati persoalan yang kita bahas ini, Mas. Mas Yanwar tadi itu sudah membahasnya mulai dari A sampai Z-nya. Tentu saja kita berterima kasih mendapatkan asupan informasi seperti ini. Tapi lagi-lagi tadi kata kunci dari panjenengan katakan itu adalah negara harusnya tahu apa kebutuhannya dan kemudian bagaimana menyiapkan kebutuhan itu tadi. Sesimpel itu. Dan mesin sebuah bangsa itu bernama birokrasi. Mas Yanwar, terima kasih banyak. Sama-sama. Telah memberikan kita kuliah kedua kalinya lagi ya. Mudah-mudahan tidak membosankan. Saya harus memberitahu sama panjenengan ini di hadapan para penonton ini. Apa Bang? Terlalu banyak orang yang meminta saya mengundang Anda lagi loh. Yang benar. Beneran. Makanya saya udah. Terima kasih Bang Akbar. Saya. Mas Yanwar, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, saya paham bahwa pada topik-topik seperti ini, apalagi dengan standar akademik yang ditawarkan oleh Mas Yanwar itu kadang-kadang dalam banyak segmen penonton maksud saya, itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi saya ingin meyakinkan Anda bahwa forum ini tujuannya adalah masa depan yang lebih baik. Maka mari menyiapkan diri mendengarkan pembicaraan yang bahkan berat seperti ini. Seperti inilah sebuah bangsa menuju ke masa depan. Dan yang paling penting adalah jangan berhenti untuk bercakap-cakap. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.